Pada masa kekhilafahan Utsmani, ada sosok ulama sufi yang menulis buku tentang musik, bahkan mendapatkan pujian dari dunia barat atas aransemen musiknya yang bagus nan indah. Dari sinilah perkembangan musik dalam Islam terus berkembang hingga sekarang. Ia adalah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Farabi, atau dikenal sebagai Al-Farabi, yang di dunia barat dikenal sebagai Al-Farabius. Ia adalah seorang filsuf, dokter, psikolog, dan ahli matematika muslim yang hebat. Beliau juga telah melahirkan lebih dari 160 karya. Bahkan nada adzan yang kita dengar sekarang adalah hasil dari makom-makom yang diperkenalkan oleh Al-Farabi. Sungguh luar biasa, jadi apakah musik itu halal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, selamat datang di Goresan Tinta 75 Channel. Channel yang membahas berbagai macam hal dalam kacamata syariat Islam. Jika kalian suka pembahasan kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar channel ini berkembang dan bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Pada masa Kesultanan Turki Utsmani, musik dan tarian berkembang pesat. Salah satunya adalah tarian sufi dan musik klasik. Karena luasnya wilayah Kesultanan Turki, menjadikan banyak sekali perkembangan budaya di sana. Musik pada masa itu termasuk dalam kurikulum pendidikan kaum elit, yang terjadi pada masa Sultan Salim III, yang memerintah pada 1789 sampai 1807. Meski sejarah telah menulis bahwa musik telah berkembang dalam dunia Islam, namun banyak sekali kontroversi terhadapnya. Dalam dunia modern, saat musik telah berada di atas masa jayanya, kita tidak bisa lepas darinya. Dalam berbagai industri, musik seakan menjadi pondasi kokoh untuk menyampaikan pesan dan emosi pada audien. Termasuk pada hiburan, bisnis, sampai ke dalam kesehatan. Karena dalam penelitian, musik juga bisa menjadi terapi untuk penyakit kejiwaan dan medis. Saking hebatnya industri musik ini, telah mengakar ke dalam masyarakat modern. Seakan kehidupan saat ini tak lepas dari adanya musik. Tapi walaupun demikian, musik juga menjadi perdebatan yang sangat panas pada masa sekarang. Perdebatan tentang hukum musik dalam lingkup agama. Apakah itu dibolehkan dalam agama Islam? Dalam membahas hal ini, kita akan mengungkap kontroversi yang terjadi saat ini, tentang halal dan haramnya musik itu sendiri secara umum. Yaitu tertuju pada nyanyian yang menimbulkan nafsu syahwat dan alat musiknya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ayat ini menyoroti tentang percakapan kosong yang menyesatkan manusia. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengkisahkan, bahwa orang-orang zaman dahulu yang pertama kali masuk Islam, mereka sangat senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri selain menjadi hukum dan tuntunan hidup mereka, bisa juga sebagai bacaan yang dapat menenangkan jiwa dan hati. Tapi di balik itu semua, ayat ini mengisahkan sebaliknya, kisah tentang bagaimana keadaan orang yang telah lama masuk Islam, dan hijrah tadi menjadi futur atau malas. Hal ini mengakibatkan mereka kehilangan gairah atau semangat, dalam mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Karena kemalasan menjangkit mereka, pada akhirnya mereka mencari gairah baru di tempat lain. Tempat yang bukannya membuat mereka dekat dengan Ilahi, malahan tempat itu menjadikan mereka jauh dari nikmat keimanan. Tempat itu adalah alunan dan lantunan nyanyian, dengan diiringi oleh alat musik. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini,
lahwal hadis, atau dalam arti terjemahan adalah percakapan kosong, yang mengisyaratkan lantunan nyanyian yang diiringi alat musik. Pendapat ini dikokohkan oleh pendapat Abdullah ibnu Mas'ud. Dalam tafsirnya beliau beranggapan, yang dimaksud, lahwal hadis, adalah musik. Ini juga dibenarkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Jika kita mencoba untuk tematik dalam meninjau hal ini, maka kita akan mendapatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini adalah ramalan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu keadaan manusia yang dengan sengaja menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Manusia seakan terjatuh dalam pusaran kebingungan, mereka seperti tersesat pada jalan yang lurus. Jalan yang sudah terang benderang, yang sudah jelas halal dan haram, tapi entah bagaimana mereka bingung dan malah tersesat di pertengahan jalan. Seandainya mereka mengikuti jalan itu, mereka akan mendapatkan kebenaran itu sendiri. Tapi yang terjadi pada mereka entah bagaimana mereka berbelok arah atau malah mundur ke belakang. Sehingga mereka tersesat, bahkan seakan mereka tidak pernah melewati jalan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan derajat syahih, atau absah keasliannya. Dalam hadis ini Nabi menggambarkan apa yang terjadi dalam tubuh umat ini pada akhir zaman. Umat yang mulai memutarbalikan fakta dan mencari pembenaran dalam kesalahan dan dosanya. Mereka menghalalkan sutra untuk semua kalangan, padahal sutra jelas hanya diperuntukkan untuk wanita. Mereka juga menghalalkan zina, atau hubungan antara lawan jenis di luar dari garis pernikahan, atau mereka sudah menikah namun mencari pasangan lain selain pasangan mereka yang sah. Mereka menghalalkan minuman keras yang dapat merusak jiwa dan raga, dan terakhir mereka menghalalkan alat musik. Alat musik disebut sebagai hal haram di masa keemasan Islam. Dan ketika semakin berevolusi zaman, sampai pada zaman sekarang, manusia menjadi angkuh dan berani mengisyaratkan bahwa hal ini adalah boleh adanya. Mereka menghiasinya dengan berbagai macam subhat yang tidak jelas. Mencoba membenarkan, mencoba menghalalkannya, mencoba memutarbalikan fakta, sehingga musik itu tidak haram. Manusia dengan serahkannya mulai berdiri di atas segalanya, di atas hal yang seharusnya bukan milik mereka. Seperti sifat sombong adalah pakaian Sang Pencipta, namun manusia mengenakannya. Juga hukum syariat adalah esensi dari Sang Pencipta, namun manusia mengoreksinya. Dalam fikih kita dibebaskan untuk berasumsi, meskipun hanya menggunakan akal sehat. Karena fikih sendiri adalah syariat Islam yang termasuk ke dalam cabang-cabang keislaman. Sehingga sangat dibuka lebar ruang berdiskusi tentang berbagai macam masalah yang dikandungnya. Berbeda dengan akidah atau tauhid, di mana sudah pasti atau qot'i hukumnya dan tidak bisa untuk diganggu-gugat. Meski demikian fikih tetap merujuk pada kitabullah, hadis, atsar sahabat, dan jumhur ulama. Yang artinya walaupun ruang diskusi sangat luas dibuka, bukan berarti tidak memiliki kaidah dan metodologi di dalamnya. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai umat Islam yang berpegang teguh pada tali agama Islam, untuk selalu merujuk pada apa yang dikatakan oleh ulama. Baik itu ulama pada masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ataupun ulama kontemporer. Kita akan menelisik pendapat ulama salaf yaitu ulama yang hidup pada zaman keemasan Islam, bagaimana pendapat mereka tentang nyanyian dan alat musik. Imam Malik, guru besar Imam Syafi'i, beliau memiliki pendapat jika seseorang membeli budak dan ternyata budak itu adalah seorang penyanyi, maka budak itu boleh dikembalikan, karena itu termasuk budak yang cacat. Berikut ini adalah beberapa kutipan dan perkataan ulama-ulama salaf tentang musik, yang dilansir dari muslim.or.id.
Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah hukum musik gambus? Bagaimana dengan hukum musik yang mencerminkan Islam? Lalu bagaimana dengan lagu-lagu Islami? Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Kini, di dalam komunitas umat Islam, kita menyaksikan betapa Islam telah terkoyak dan terkotak-kotak. Menciptakan masalah yang kompleks dalam penerapan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak hanya itu, kekosongan hukum yang pro pada umat, dan keputusan dari pemimpin yang tidak sejalan dengan ulama yang benar semakin menambah keruwetan. Di tengah iklim kehidupan yang semakin menjauh dari ajaran syariat, kebebasan bermaksiat seolah-olah menjadi semakin terbuka. Namun, yang memprihatinkan, ulama-ulama yang memberi peringatan ternyata seakan diabaikan. Malahan ulama yang diprioritaskan hanyalah ulama yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Mereka dengan mudah mengubah yang haram menjadi halal, bahkan memperbolehkan musik yang jelas-jelas diharamkan, semata-mata untuk memenuhi pesanan. Ketika nasihat diberikan dalam perkara yang jelas salah, dan berpotensi merusak keislaman, masih saja ada yang berani membela kesalahan, bahkan dari kalangan publik figur atau influencer hanya karena status publik mereka. Mereka diangkat menjadi otoritas dalam memberikan fatwa, dan diikuti oleh masyarakat awam. Meskipun tanpa dasar ilmu dan hujah yang jelas hanya karena pengaruh yang kuat mereka. Dan hal ini semakin memperdalam jurang perpecahan dalam umat Islam. Semua ini menjadi tantangan yang semakin rumit bagi para dai atau ustadz yang berjuang keras untuk mengembalikan Islam kepada ajaran suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, menyadarkan umat dari kesesatan ini bukanlah perkara yang mudah. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Mohon maaf jika ada hilaf dan salah dari apa yang kami sampaikan. Kami pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah.